warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adila Zahra dari kelas 7 DPGSD dengan NIM 2021 0621 126. Di sini saya akan membahas sebuah materi tentang perubahan kondisi alam akibat peristiwa alam. Selamat menyaksikan. Nah, sebelum ke perubahan kondisi alam, kita akan bahas dulu nih, apa sih peristiwa alam itu? Nah, peristiwa alam itu merujuk pada suatu kejadian yang luar biasa yang terjadi di alam, yang dimana mempengaruhi lingkungan secara signifikan atau secara langsung, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, tsunami, angin topan, dan angin tornado, dan lain sebagainya. Jadi peristiwa alam itu merujuk pada kejadian yang luar biasa atau kejadian yang besar yang terjadi di alam yang mempengaruhi lingkungan secara signifikan, seperti itu. Nah, peristiwa alam itu pastinya juga tidak akan terjadi di hanya satu tempat saja. Bisa juga terjadi di darat, laut, dan udara. Nah, di sini saya akan membahas tentang peristiwa alam yang terjadi di darat. Di sini ada gempa bumi. Nah, gempa bumi ini seperti dilihat dari gambar, banyak kerusakan rumah-rumah warga, terus rusak juga jalan-jalanan gitu. Jadi hal ini terjadi karena apa? Gempa bumi ini terjadi karena adanya getaran atau goncangan yang disebabkan oleh pergeseran lempeng tektonik di bawah permukaan bumi. Nah, dampaknya juga meliputi kerusakan struktural, terutama di daerah pusat gempa. Nah, peristiwa alam ini baru aja terjadi di Sumedang pada saat malam tahun baru kemarin, yang dimana memang cukup mengejutkan warga masyarakat sekitar, karena memang titik pusatnya juga berada di Sumedang kota dengan kekuatan magnitudonya itu 4,8 magnitudo. Nah, gempa lain terjadi di awal tahun baru itu terjadi di Jepang. Kalau kemarin itu Sumedang itu malam tahun baru, kalau di Jepang itu awal tahun baru, yang dimana dengan kekuatan gempanya itu mencapai 7,8 magnitudo, yang skalanya itu lebih besar dibandingkan dengan Sumedang tadi. Bahkan kerusakannya juga memang lebih besar juga, seperti itu. Memang di awal-awal tahun ini memang banyak peristiwa-peristiwa alam yang terjadi gitu. Semoga kita juga terjauh dari mara bahaya gitu ya, amin. Oke, selanjutnya itu ada gunung meletus. Nah, gunung meletus ini terjadi karena adanya pelepasan gas, abu, dan material vulkanik dari gunung berapi yang masih aktif tadi. Nah, letusan ini sangat merusak, menghancurkan wilayah di sekitarnya, dan bahkan mempengaruhi iklim global jika partikel-partikelnya itu bisa mencapai stratosfer. Selanjutnya itu ada peristiwa alam yang terjadi di laut, yaitu tsunami. Seperti di gambar, tsunami itu sangat besar gelombang airnya ya. Nah, ini terjadi karena gelombang raksasa yang dihasilkan oleh gempa bumi di dasar laut atau letusan gunung berapi di bawah air. Jadi memang biasanya ketika terjadi tsunami, sebelumnya itu akan terjadi dulu gempa bumi, seperti itu. Nah, tsunami ini juga bisa menghancurkan pesisir dan menyebabkan kerusakan besar pada wilayah yang terkena. Selanjutnya ada peristiwa alam yang terjadi di udara, ada angin topan. Nah, angin topan ini merupakan badai yang berputar memiliki kecepatan angin yang sangat tinggi dan seringkali terjadi di daerah pantai. Nah, akibat topan ini, angin topan itu bisa menyebabkan kerusakan struktural parah dan banjir akibat gelombang laut yang tinggi. Nah, selanjutnya ada angin tornado. Tornado ini terbentuk dari badai petir atau badai yang besar, biasanya di daerah dataran yang luas seperti di Amerika Serikat sana. Tapi bisa saja terjadi di seluruh dunia, jadi tidak hanya di Amerika juga gitu. Nah, tornado ini bisa sangat merugikan dan merusak, menghancurkan bangunan, pohon, infrastruktur, dan juga menyebabkan kerugian besar seperti cedera dan bahkan korban jiwa. Nah, selanjutnya, bagaimana sih perubahan kondisi alam akibat peristiwa alam ini? Yang pertama itu ada perubahan landscape.
Nah, gempa bumi ini dan letusan gunung berapi bisa mengubah secara drastis bentuk struktur landscape suatu daerah. Jadi yang asalnya nih sebuah lapangan itu lebih rendah bisa menjadi lebih tinggi lagi, atau sebaliknya yang asalnya itu tanah itu tinggi menjadi lebih rendah. Jadi memang menyebabkan perubahan landscape lah di suatu daerah seperti itu. Dan juga dengan adanya gunung berapi, letusan gunung berapi dan gempa bumi ini bisa saja pegunungan bisa hancur, lembah terisi material vulkanik, atau perubahan aliran sungai yang terjadi seperti itu. Selanjutnya ada kerusakan ekosistem. Nah, banjir, kerusakan hutan, kebakaran hutan, terus tsunami dapat merusak ekosistem lokal. Hal ini bisa mengakibatkan hilangnya habitat bagi flora dan fauna, serta berdampak negatif nih bagi keseimbangan ekologi. Selanjutnya ada pergeseran iklim lokal. Peristiwa alam seperti letusan gunung berapi dapat melepaskan gas dan partikel yang mempengaruhi iklim lokal atau bahkan global. Nah, hal ini bisa mempengaruhi suhu udara global atau memicu perubahan iklim dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya itu ada kerugian bagi manusia. Nah, kerugian bagi manusia ini memang tidak bisa jauh-jauh dari kerugian manusia ya, karena dengan adanya peristiwa alam ini sangat berdampak gitu. Kadang memberi kerugian manusia dalam bentuk kehilangan nyawa, kehilangan harta benda, pengungsian massal, dan masalah kesehatan akibat polusi atau kekurangan sumber daya. Selanjutnya ada pemulihan dan adaptasi. Nah, perubahan kondisi alam yang disebabkan oleh peristiwa alam ini memerlukan waktu dan upaya cukup besar untuk pemulihan. Jadi memang tidak bisa secara instan ketika mau memulihkan suatu daerah yang terkena dampak dari peristiwa alam ini. Terus proses adaptasinya juga oleh masyarakat lokal, pemerintah, dan lembaga kemanusiaannya juga diperlukan waktu untuk memulihkan kondisi alam dan membantu para korban. Belum lagi dengan trauma psikis bagi para korban yang terkena dari dampak peristiwa alam ini seperti itu. Jadi memang peristiwa alam ini seringkali menciptakan gangguan besar lah bagi ekosistem alami dan memerlukan upaya yang baik dalam hal pemulihan lingkungan maupun bantuan kepada mereka yang terdampak. Belum lagi kita harus sadar dengan yang para korban alami, kita harus respect atau setidaknya kita harus memahami lah, mengerti kepada mereka yang terkena dari dampak peristiwa alam ini. Terus dengan adanya peristiwa alam ini juga dampaknya juga bisa berlangsung secara dalam jangka waktu yang panjang atau pendek. Tapi memang dalam peristiwa alam ini kita tidak bisa secara instan lah dalam memulihkan keadaan menjadi seperti semula lagi. Jadi memang diperlukan waktu, upaya yang cukup untuk memulihkan kondisi agar bisa kembali seperti dahulu, seperti itu. Jadi diperlukan waktulah seperti itu. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan. Semoga video ini bisa memberikan manfaat kepada teman-teman semua. Terima kasih. Semoga apa yang saya katakan bisa memberikan manfaat. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam berucap. Semoga bisa diambil pelajarannya dalam pembelajaran kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.